7 pergantian negara atau kerajaan di Jawa pasca Hindu-Buddha. 7 kali keraton berganti di tanah Jawa, diawali dari Pajajaran, terdiri dari 6 negara yang berdiri dan 1 negara yang menjadi raja adalah Sri Nareswara. Membuka sesuatu yang tak patut kalau diuraikan dalam cerita. Singkatnya, mereka bersiap menjadi masyhur dalam mengolah budi. Kalau sudah berjodoh dengan rasa menerima terhadap takdir, maka jadilah sebuah negara yang masyhur. Sehingga tak ada celah dan cacat, juga tidak ada sombong kepada sesama makhluk. Roda pemerintahan negara dilakukan dengan selalu ingat dan waspada. Yang pertama dari 7 kerajaan itu terjadi di zaman Kalawisesa. Kalau dihitung sejak awal jangka, maka zaman Kalawisesa terjadi pada tahun 1201 sampai 1300. Masa kerajaan itu juga disebut zaman Anderpati, yang artinya mematikan raga. Negerinya disebut Pajajaran. Negeri Pajajaran tersebut sudah kita ketahui letaknya di Jawa bagian barat, atau yang sekarang kita kenal sebagai Jawa Barat. Dalam beberapa karya klasik Jawa zaman ini, yang menjadi raja adalah Raden Kudalalean. Pemerintahan kerajaan itu berlangsung tanpa keadilan dan yudanagara. Orang kecil membayar tumbal berupa emas. Artinya mereka akan mengorbankan harta benda untuk negara. Musnahnya kerajaan disebabkan adalah perseteruan dengan anak raja sendiri. Yang kuat akan semakin melantur, menjadi-jadi dalam meraih kekuasaan serta mengadakan peperangan. Hanya dalam waktu 100 tahun kerajaannya musnah dan kekuasaan beralih ke lain negara. Negara kedua di Jawa. Kerajaan tahapan kedua adalah di masa yang memerintah Sri Kalaraja atau Patih Dewa Raja. Pengertian kata Dewa Raja sendiri adalah raja yang seperti dewata. Di manakah negara kedua yang dimaksud dalam bait ini? Pada masa ini, yudanagara atau aturan-aturan moral kenegaraan sudah berlaku di antara para pejabat negara. Negara sudah mengenal hukum, meski belum berbentuk undang-undang layaknya negara modern. Orang kecil tumbalnya atau yang diberikan kepada negara berupa perak putih. Jadi tatanan negara sudah lebih makmur daripada negara yang pertama tadi. Lama pemerintahan selama 100 tahun. Pemerintahan kerajaan ini merupakan dominasi terakhir agama Buddha. Adapun runtuhnya kerajaan yang menganut agama Buddha ini disebabkan karena berlawanan dengan putranya sendiri. Jika dilihat dari pemaparan di atas, tidak sulit untuk menebak kerajaan yang dimaksud adalah Majapahit. Ada 4 alasan yang kuat untuk menduga bahwa kerajaan dimaksud adalah Majapahit. Pertama, Majapahit merupakan imperium yang terakhir berlandaskan agama Buddha dan Hindu. Setelah Majapahit, tanah Jawa dikuasai berturut-turut Demak, Pajang, dan Mataram. Ketiganya adalah kerajaan yang berlandaskan agama Islam. Kedua, sebab keruntuhan negara karena adanya perlawanan kepada raja oleh sang putra. Sudah kita ketahui dari dokumen sejarah yang masyhur bahwa raja terakhir dari Majapahit yakni Brawijaya V berseteru dengan sang putra yang telah masuk Islam, yakni Raden Patah. Ketiga, lama pemerintahan hanya 100 tahun. Hal ini cocok dengan kondisi imperium Majapahit. Meski negara besar dan melegenda,
Kewibawaan Majapahit sebagai negara besar hanya berlangsung singkat, yakni sampai dengan kekuasaan Raja Hayam Wuruk. Setelah itu Majapahit meredup dan lebih sering terlibat dalam perang saudara. Perang Parekrek benar-benar menghancurkan Majapahit dan menjadikannya negara lemah. Keempat, rentang waktu yang disebut berada di zaman Kalawisesa, yakni masih sejaman atau mengalami overlap dengan Pajajaran yang telah disebut di atas. Tidak ada negara besar lain yang sepadan kekuasaannya dengan Pajajaran kecuali Majapahit. Jadi jelas bahwa kerajaan kedua yang dimaksud adalah Majapahit. Negara ketiga di Jawa. Kerajaan ketiga di Jawa terjadi di zaman Kalawisaya atau zaman setelah zaman Kalawisesa. Di dalam negara itu sudah ada hukum dan keadilan. Sudah pula diterapkan yuda negara atau aturan moral bernegara yang dipatuhi para pejabatnya. Zaman kerajaan ketiga ini juga disebut zaman Adiyati, artinya zaman menata. Yang dimaksud menata adalah menata agama atau panatagama. Pada zaman kerajaan atau negara yang ketiga ini, agama Islam menyebar merata ke seluruh negara dan menjadi agama yang dimuliakan oleh negara. Negara ini adalah negara yang penuh dengan tatanan, aturan, dan hukum yang berlaku. Sudah ada ketertiban di dalam penyelenggaraan negeri. Adapun pengorbanan dari rakyat kecil untuk kelangsungan negara hanyalah sumbangan tenaga saja. Negara mulai mengandalkan hasil pertanian dengan penggarapnya oleh rakyat sendiri. Dengan demikian, sumbangsih rakyat untuk kelangsungan negara hanyalah berupa bahu dan suku atau tenaga. Musnahnya kerajaan ini karena adanya pertentangan antara raja dan orang kepercayaannya yang memegang pengadilan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa kerajaan yang dimaksud adalah Demak, berdasar dari beberapa alasan. Pertama, pada masanya agama Islam menyebar dan dimuliakan menjadi agama negara. Bahkan para pendirinya adalah ulama-ulama yang dikenal sebagai penyebar agama Islam di tanah Jawa. Kedua, negara sudah mempunyai pengadilan dan menerapkan hukum dengan tertib. Ada Dewan Wali sebagai pengarah kebijakan raja yang akan terus memonitor segala keputusan raja. Ketiga, musnahnya negara karena perselisihan pemegang jabatan raja dengan orang kepercayaan raja yang memegang pengadilan. Kalau dilihat pada zaman akhir kekuasaan Demak, banyak terjadi perselisihan antara pewaris tahta dan para kerabat raja terdahulu. Bahkan antara mereka terjadi saling bunuh dan fitnah. Pewaris tahta Sunan Prawata juga dibunuh oleh salah seorang keturunan kerabat raja. Para adipati kemudian tampil lebih dominan dan berusaha melepaskan diri dari kerajaan Demak, seperti Adipati Jipang dan Adipati Pajang. Kedua adipati besar itu kemudian saling bertikai memperebutkan tahta. Negara keempat di Jawa. Kerajaan keempat adalah ada di dalam zaman Kalajengga atau zaman setelah zaman Kalawisaya. Roda pemerintahan bisa berjalan dan negara baru bisa berdiri karena adanya perdamaian antara mereka yang berperkara. Dari uraian tersebut jelas bahwa negara yang dimaksud adalah Pajang. Negeri ini berdiri setelah Adipati Pajang Hadiwijaya dapat mengalahkan seteru besarnya Adipati Jipang Arya Penangsang. Hadiwijaya telah mendapat restu dari para orang-orang yang menjadi musuh Arya Penangsang,
seperti Ratu Kalinyamat yang merupakan istri dari Adipati Jepara, Pangeran Hadiri. Pangeran Hadiri juga tewas dibunuh pesuruh Adipati Jipang. Setelah Adipati Jipang berhasil dibunuh oleh Punggawa Pajang, Ki Pemanahan bersaudara praktis kekuasaan jatuh ke tangan Adipati Pajang. Hadiwijaya kemudian memindahkan kerajaan ke Pajang. Dengan demikian, kekuasaan Demak berakhir dan negara pindah ke Pajang. Pengorbanan rakyat untuk negara berupa pemberian penghasilan desa untuk raja, tentu yang dimaksud adalah hasil pertanian. Letaknya yang berada di tengah Pulau Jawa membuat ekonomi negara bertumpu pada sektor pertanian. Pendapatan negara sebagian besar berasal dari bulu bekti atau bagi hasil pertanian untuk raja. Musnahnya negara karena raja berseteru dengan sang putra angkat sendiri, yakni Danang Sutawijaya, penguasa Mataram. Sutawijaya adalah anak salah satu Punggawa Pajang Ki Gede Pemanahan. Semula Sutawijaya diambil sebagai anak angkat oleh Sultan Pajang. Ketika Pemanahan dan Sutawijaya berhasil membantu mengalahkan Adipati Jipang, maka diberi hadiah tanah Mataram. Tanah Mataram lalu menjadi wilayah bawahan Pajang. Lambat laun Mataram mulai ramai dan enggan tunduk kepada Pajang. Sultan Pajang Hadiwijaya murka dan bermaksud menyerang ke Mataram. Penyerangan itu gagal karena letusan Gunung Merapi. Sultan Hadiwijaya mangkat dan kekuasaan jatuh ke Mataram. Negara kelima di Jawa. Negara yang kelima ini terjadi di zaman Kalasakti, satu periode zaman setelah zaman Kalajengga. Raja merupakan penata agama atau panatagama. Raja juga merupakan pemimpin pemerintahan. Jadi ada dua fungsi raja di sini, yakni sebagai raja dan sebagai khalifah Tuhan di bumi. Inilah awal dikukuhkannya konsep raja sebagai khalifatullah. Pengorbanan rakyat kecil untuk negara berupa 1 real perak, maksudnya sudah ada sistem pajak. Namun tak berapa lama, tatanan negara yang sudah maju ini harus goncang oleh peperangan. Dalam peperangan, raja mendapat pertolongan dari pedagang yang berkulit putih. Pasukan pedagang itu sangat kuat di medan perang, kaya akan harta benda dan persenjataan. Nah, berkat bantuan itu musuh-musuh raja semuanya sirna. Musnahnya keraton disebabkan adanya perselisihan antara raja dengan putra mahkota yang bersekutu dengan musuh, akhirnya menjadi musuh. Kalau dilihat gambaran dalam bait-bait di atas, jelas bahwa yang dimaksud sebagai negara kelima ini adalah Mataram sampai pada masa Amangkurat II. Pada masa itu ada peperangan besar melawan pemberontak Trunojoyo. Raja kalah dan harus keluar dari keraton. Namun keadaan berbalik setelah datang pertolongan dari kongsi dagang Belanda VOC. VOC inilah yang disebut sebagai nahkoda kulit bingul. Setelah kemenangan itu pertentangan dengan saudara sendiri masih ada, yakni Pangeran Puger, walau akhirnya kemudian berdamai. Kerajaan kemudian berpindah ke Kartasura. Negara ke-6 di Jawa. Kerajaan yang ke-6 berada di zaman Kalajaya. Pada masa ini juga disebut sebagai zaman monyet Angkarabudi. Karena sifat-sifat rakyat kecil sudah berubah, dari semula tunduk patuh pada raja menjadi sangat bernafsu serakah. Mungkin karena terdesak keadaan di zaman sebelumnya yang serba tak pasti, rakyat menjadi sangat mudah dihasut.
sehingga sering melakukan perlawanan. Di era ini sangat mudah timbul pemberontakan. Keadaan rakyat yang sangat bernafsu serakah akibat harga pangan sangat mahal, makanan menjadi barang yang sangat menggiurkan sehingga memicu nafsu serakah. Adapun pengorbanan rakyat untuk negara berupa pajak dalam uang real, perak, dan tembaga. Tak lama dari waktu berdirinya di keraton, terjadi pergantian kekuasaan oleh perselisihan dengan keluarga sendiri. Namun kerajaan tetap berdiri sebagaimana awalnya, tidak berpindah ke tempat lain. Jadi hanya rajanya saja dan para pejabat penting yang berganti. Tak berapa lama dari pergantian kekuasaan itu datanglah kutukan, penderitaan rakyat yang lebih hebat dari yang sudah-sudah. Banyak manusia menderita sengsara seolah sudah hilang berkah dari bumi. Banyak juga manusia yang berumah di jalan-jalan dan pasar-pasar alias menjadi gelandangan. Musnahnya kerajaan akibat perlawanan dari bangsa seberang yang berkulit kuning. Mereka yang melawan itu memakan tokoh dari keturunan raja. Jika dilihat dari gambaran di atas, maka dipastikan negara keenam ini adalah Kartasura. Ada beberapa kejadian yang cocok dengan gambaran di atas. Yang pertama, bahwa banyak rakyat yang bersifat rakus karena harga pangan sangat mahal. Hal ini terjadi setelah Keraton Mataram berganti ke Kartasura. Ketidakpastian politik membuat keadaan ekonomi morat-marit, apalagi VOC sudah campur tangan dalam urusan politik Kartasura. Ada banyak hutang budi kepada VOC dari raja yang harus dibayar dengan kompensasi politik dan ekonomi. Mulai masa ini, VOC sudah menancapkan kekuasaan dengan membuat loji di Semarang. Kedua, peristiwa yang disebut sebagai Sondang Rowang. Peristiwa ini terjadi pada raja kedua di Keraton Kartasura, yakni Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Raja digantikan oleh sang paman Adipati Pukeri yang kemudian bergelar Pakubuwono I. Oleh karena itu pula Amangkurat Mas dikenal pula dengan sebutan Amangkurat Sondang Rowang. Setelah peristiwa Sondang Rowang ini, negara tak juga tentram dan sejahtera, bahkan terlibat dalam perang saudara yang tak berkesudahan. Pada masa pemerintahan Raja Amangkurat Jawi, pengganti dari Pakubuwono I, negara terus-menerus dalam perang saudara antara sesama saudara raja yang tidak puas atas kepemimpinan Amangkurat Jawi atau Amangkurat IV. Ketiga, tak lama setelah terjadi peristiwa pemberontakan, pasukan etnis Cina yang berkulit kuning mengangkat tokoh dari keturunan raja yang disingkirkan dan menyerang istana. Peristiwa ini dikenal dengan nama geger Pacina. Laskar Cina mengangkat salah satu keturunan Raja Amangkurat Mas yang bernama Raden Mas Garendi. Raja di Kartasura pada masa itu adalah Pakubuwono II. Raja Pakubuwono berhasil diusir dari keraton dan mengungsi. Raden Mas Garendi kemudian dinobatkan sebagai raja baru dengan gelar Amangkurat V. Kendati kemudian atas bantuan VOC, Raja Pakubuwono II dapat kembali naik tahta, tetapi kondisi kerajaan sudah porak-poranda. Pasukan Cina belum berhasil sepenuhnya ditumpas dan masih berkeliaran di luar. Sementara istana sudah tak mungkin ditempati lagi sebagai kota raja. Kerajaan Kartasura berakhir dan pindah ke Surakarta, negara ketujuh di Jawa.
Negara ketujuh di tanah Jawa terjadi di zaman Kalabendu. Pada zaman itu ada istilah Raja Artati. Maknanya keadaan manusia yang mendewakan uang atau harta. Yang diburu setiap orang hanyalah agar mendapat harta yang banyak, seolah harta akan menjadi solusi dari banyak permasalahan yang dihadapinya. Di dalam negara di Jawa yang ketujuh itu ada keraton kembar, pengorbanan orang kecil untuk negara berupa uang perak lalu berganti uang tembaga. Tak lama kemudian naik menjadi hewan piaraan kecil, lalu naik lagi menjadi hewan ternak. Yang dimaksud pitik iwen adalah hewan-hewan piaraan seperti ayam, bebek, angsa, entok, dan sejenis unggas lainnya. Sedangkan yang dimaksud raja kaya adalah hewan ternak berkaki empat, seperti kambing, kerbau, dan sapi. Kuda umumnya tidak dikategorikan sebagai hewan ternak karena fungsinya sebagai hewan transport. Beban berat yang dipikul orang kecil berlarut-larut. Makin lama musibah negara tidak berkurang, malah semakin menjadi-jadi. Sehingga keadilan dari raja tak mewujud dalam tata kenegaraan. Akibatnya orang kecil menjadi semakin berani bertindak kurang ajar. Kerusakan negeri sudah merayap ke segenap lini, yang bawah rusak, yang atas lebih rusak. Pada orang-orang besar yang berkuasa bertindak jahil, wacana tentang apa yang hendak dicapai pun kurang komunikasi dengan rakyat kecil. Semua itu karena sang raja juga berkurang rasa belas kasihnya kepada para kaula. Wahyu sering diartikan sebagai anugerah Tuhan yang akan menjadi solusi dari permasalahan negara. Kalau di zaman kuno, wahyu sering digambarkan dalam wujud pusaka. Di zaman ini, wahyu turun sebagai petunjuk yang berupa kebijakan negara. Nah, di zaman Kalabendu ini, wahyu yang sejati atau nyata tidak ada yang turun. Yang turun malah bisikan-bisikan dari iblis laknat. Tanda lelaki yang mampu adalah menjauhi sifat meminta-minta. Tetapi zaman Kalabendu ini perilaku itu malah menjadi-jadi. Berganti-ganti orang meminta-minta setiap hari. Yang perempuan pun sama merosot moralitasnya. Banyak dari mereka telah kehilangan rasa malu. Tidak ada lagi rasa kangen kepada teman dan sanak saudara, tanda bahwa diri sendiri sedang dirundung banyak kesulitan. Tak ada lagi saling memberi kabar berita, tanda tak sempat lagi memikirkan orang lain karena kerepotan yang dialaminya. Orang melarat bermacam-macam deritanya, tak berdaya hatinya nelangsa. Sering terjadi peperangan, kehidupan makin susah. Para orang pintar tertinggal kehidupannya sehingga tak tahan. Terpaksa ikut para durjana tak beradab. Semakin besar kesengsaraan melantur menjadi-jadi. Banyak maling beraksi di siang bolong, melintang di jalan tanpa takut. Orang-orang ugal-ugalan yang nakal beraksi dengan menonjol di jalanan. Kalau tertangkap, dibantai segera. Hukum carut-marut penerapannya karena banyaknya kejahatan yang terjadi. Alam sekitar pun tak bersahabat dan seakan menambah duka. Sering terjadi gerhana matahari dan gerhana bulan, sering hujan abu, gempa bumi, petir, dan puting beliung. Semua seakan menambah kutukan yang terjadi. Angin kencang besar menempuh salah musim, hujan deras tanpa henti, seperti sedang perang besar tapi musuh tak tampak. Mustahil senang, tentram dalam hati.
Rahayu sagung dumadi nuwun.